dari Universitas Negeri Semarang. Saya sempat semangat juga karena ternyata Bu Rehulina ini sudah senior, mungkin jauh di atas kita ya Bu Malinda ya, tapi spirit belajarnya keren gitu. Bu Rehulina kalau boleh tahu dari disiplin ilmu apa Bu Rehulina? Saya dari ekonomi pembangunan. Sama kayak saya, berarti aman. Politeknik Negeri Medan ya Bu Rehulina? Iya Pak. Kalau Pak Rikwan dari disiplin ilmu apa Pak backgroundnya? Halo Pak Rikwan? Sepertinya ada kendala dengan audio nih Pak Rikwan. Mungkin ya karena Pak Rikwan dan Bu Rehulina ini kan ikut pelatihannya shortcut gitu, jadi kita rasanya akan menggunakan ini waktu yang efisien. Kita mungkin tidak menarget banyak, tapi paling tidak Pak Rikwan dan Bu Rehulina menjadi lebih familiar lah dengan Avius gitu. Sorry, bukan yang ini. Selama pelatihan nanti Bu Malinda ikut on ya Bu ya, ikut di dalam forum. Oke. Baik Pak Rikwan dan Bu Rehulina, kita akan mungkin berangkat dari sebuah teori yang sederhana. Jadi yang ingin saya tekankan ke Bu Rehulina dan Pak Rikwan adalah ini sebetulnya materi yang cukup sulit, tetapi kita akan pelajari secara mudah karena aslinya itu gampang, tapi karena kita bayangannya kan banyak dulu jadi sulit. Padahal sebetulnya sulitnya itu karena kita tidak terbiasa saja gitu. Kalau boleh tahu Bu Rehulina terbiasa dengan ekonometri atau tidak Bu? Tidak, karena saya mengajarnya ekonomi mikro. Oh ya. Kalau Pak Rikwan mungkin karena dia ngajar matematika. Ya, berarti Pak Rikwan jauh lebih familiar pastinya ya dengan ekonometrika gitu. Tidak apa-apa. Kalau software analisis begitu, yang terbiasa apa Ibu Rehulina biasanya kalau penelitian? Biasanya menggunakan alat analisis apa gitu untuk penelitian? SWOT. Biasanya. SWOT ya, seringnya berarti kualitatif ya? Iya. Oke. Pak Rikwan sudah bisa gabung belum ya suaranya? Halo Pak Rikwan, sudah bisa gabung belum ya? Ini Pak Rikwan chatnya lumayan banyak ini. Ada yang diblokir infonya begitu. Bagaimana? Pakar intelektual ini dulu saya guyon-guyon ke mahasiswa gitu karena zaman musimnya Vicky. Coba saya carikan yang agak mudah saja. Jadi Bu Malinda, ini saya bisa langsung mulai atau kita nunggu Pak Rikwan on dulu karena ini minta diaktifkan dari admin Bu Malinda. Pak Rikwan ini. Oh, kita bisa lanjut ya. Oke, kita sambil nunggu slide. Baik Bu Malinda dan Pak Rikwan, pasti Ibu Bapak sekalian terbiasa ya dengan ekonometri. Jadi sebetulnya ekonometrika itu adalah analisis untuk melihat keterkaitan antara satu variabel dengan variabel yang lain itu. Variabel itu berarti kan kumpulan data yang homogen itu atau istilahnya itu able to fry. Kalau Pak Rikwan terbiasa karena sudah terbiasa mengajar matematik pasti sudah paham sekali ya dengan variabel itu apa begitu. Nah, Ibu Bapak sekalian,
Ekonometrika itu menjadi menarik gitu, Bu Regulina pasti tahu karena di mazhab ekonomi yang kita pelajari ini itu perekonomian cenderung dibawa ke pendekatan yang mekanistik begitu ya Bu ya, yang cenderung positivistik, yang cenderung bahwa oh ketika ini naik ini turun gitu. Ini bisa kita lihat kalau Bu Regulina mengajar mikro itu kan pasti ketika kita mengajar permintaan itu hukum permintaan itu kita jelaskan secara mekanistik. Ketika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Ketika harga turun, jumlah barang yang diminta akan naik dengan asumsi ceteris paribus. Jadi seolah-olah antara harga dan jumlah barang yang diminta ini punya interaksi yang amat kuat gitu. Dan interaksinya ini negatif. Jadi polanya mekanistik. Nah, padahal kan kenyataannya kan tidak begitu ya Bu Reulina ya, tidak selamanya seperti itu. Nah, dari pendekatan ekonomi yang kita pelajari yang cenderung mekanistik seperti inilah, maka ekonometrika itu menjadi bahasan yang menarik gitu. Karena apa? Dia bisa menjelaskan perekonomian dengan baik, dengan mekanistik gitu, dengan logis gitu. Gampangnya kalau kita ngomong mikro nih, misalnya di kurva indiferensi gitu. Ini misalnya ketika barang A kombinasi konsumsinya sekian, maka barang B akan sekian gitu. Kemudian misalnya ketika Ibu Bapak bicara tentang konsep garis anggaran belanja gitu. Ketika saya mengkonsumsi barang A sebesar sekian, maka konsumsi barang B saya akan turun sebesar sekian. Intinya apa? Intinya perekonomian itu seolah-olah menjadi satu proses yang mekanistik, yang positivistik, angka hitungan. Ketika kita belajar makro pun sama, misalnya apabila tingkat bunga naik maka tabungan akan turun gitu. Ketika tingkat bunga naik maka tabungan akan naik, investasi akan turun. Nah, prosesnya seolah-olah mekanistik seperti itu, padahal kenyataannya tidak. Nah, inilah Bapak, dasar inilah yang membawa kita bahwa ternyata ekonometrika itu menjadi sesuatu yang urgent gitu, yang penting untuk dipelajari gitu. Nah, ini adalah interaksi antara dua atau lebih variabel gitu. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau kita sekarang berpindah ke konsep tentang regresi, bagian dari ekonometrika. Jadi kalau Pak Ridwan pasti tahu, ekonometrika itu adalah kombinasi dari matematika. Jadi misalnya ada satu lingkaran matematika, kemudian lingkaran satunya itu statistika, lingkaran satunya lagi itu ilmu ekonomi, kemudian lingkaran satunya lagi itu komputer. Nah, keempat lingkaran itu kan pasti beririsan di satu bidang gitu. Nah, bidang itu kita sebut ekonometrika gitu. Jadi cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang interaksi antar variabel secara statistik dan bisa dijelaskan interaksinya itu lewat pendekatan matematis gitu. Nah, kira-kira begitu. Ibu Bapak, kita akan fokus ke regresi ya gitu. Jadi saya hari ini akan mungkin menitik beratkan bahasan kita pada regresi gitu. Nah, pada pendekatan ekonometri gitu, ada satu konsep ilmu yang baru yang menarik itu regresi. Jadi satu kajian yang mempelajari tentang pengaruh ya antara satu variabel dengan variabel yang lain. Kalau mohon maaf saya bukan bermaksud mengajari karena ini kita recall saja ya Bu ya. Kalau Bu Bangun kemudian Pak Ridwan sambil ngajar gitu kita ya membayangkan begitu. Iya ya, ternyata ilmu ekonomi yang kita pelajari itu seperti interaksi antar dua variabel itu. Jadi misalnya, oh ada hubungan antara variabel ini dan ini gitu. Oh ketika pendapatan kita naik, konsumsi kita akan naik misalnya gitu. Oh ternyata ketika konsumsi kita naik gitu, maka tabungan kita akan cenderung turun gitu. Jadi ternyata perekonomian itu dibawa ke arah interaksi antar variabel begitu Bapak. Variabel ekonomi pastinya gitu. Nah, ini yang kemudian membawa analisis regresi itu menjadi penting karena dia bisa menjelaskan interaksi antara dua variabel ekonomi gitu. Atau lebih, dua variabel atau lebih. Nah, dalam hal ini Bapak, maka analisis regresi itu bisa kita bagi ke dalam dua jenis gitu ya. Tetapi sebelum, nah ini ya regresi. Jadi
dia adalah sebetulnya alat uji yang dipakai untuk melihat kemampuan satu variabel, dalam hal ini variabel independen, variabel yang mempengaruhi, dalam menjelaskan variabel yang dipengaruhi. Gitu. Apakah variabel yang X, gitu, variabel yang mempengaruhi ya, itu bisa berpengaruh terhadap variabel Y atau tidak, gitu. Sebetulnya kan kalau kita di ekonomi kan belajarnya seolah-olah itu, jadi harga mempengaruhi jumlah barang yang diminta, artinya harga ini mempengaruhi jumlah barang yang diminta dipengaruhi, konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan, gitu. Jadi pendapatan ini mempengaruhi konsumsi, jumlah investasi dipengaruhi oleh tingkat bunga, artinya tingkat bunga ini mempengaruhi jumlah investasi. Kemudian misalnya investasi mempengaruhi investasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, berarti investasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh investasi. Nah, interaksi antara dua variabel atau lebih ini kita bisa lihat lewat satu analisis, yaitu analisis regresi. Jadi nanti bisa melihat bagaimana interaksi antara kedua variabel ini atau lebih. Nah, dalam regresi kita tentunya akan mengenal istilah variabel ya Ibu Bapak ya. Variabel itu kalau dulu saya kuliah itu dosen saya mengatakan variabel itu adalah able to fry gitu. Artinya kecenderungan untuk bebas. Tapi kalau saya pas mengajar ekonometri gitu, saya menjelaskannya ke mahasiswa biar gampang. Variabel itu adalah ikatan data gitu. Ikatan data yang sejenis. Jadi ketika Anda punya jagung gitu, jagung Anda itu Anda taruh jadi satu, kemudian Anda letakkan di keranjang. Keranjang jagung inilah variabel jagung gitu. Kemudian Anda misalnya punya labu, labu itu Anda letakkan jadi satu di satu keranjang. Nah, satu keranjang labu inilah variabel labu gitu. Jadi saya lebih prefer menjelaskan bahwa variabel itu adalah ikatan atau kumpulan dari data yang sejenis gitu. Jadi misalnya keranjang labu, keranjang jagung, keranjang apa gitu. Nah, sama ketika kita ngomong variabel ekonomi berarti ada data tabungan gitu dari tahun 1990 sampai 2020. Nah, data itu saya jadikan dalam satu tabel menurun begitu. Inilah variabel tabungan gitu dari tahun 80 sampai tahun 2020. Saya ada data permintaan mobil gitu, mobil baru di Sumatera Utara dari tahun 2000 sampai tahun 2020 gitu. Saya sajikan permintaan mobil di Sumatera Utara, mobil baru. Nah, inilah variabel permintaan mobil baru. Nah, itu variabel. Nah, dalam analisis regresi, Ibu Bapak, variabel itu kita bagi jadi dua ya. Itu ada variabel bebas, ada variabel terikat. Variabel terikat itu adalah variabel dependent, variabel yang dipengaruhi. Dia kita sebut dengan variabel Y. Sedangkan variabel yang mempengaruhi atau variabel bebas itu kita sebut dengan variabel X gitu. Jadi dalam hal ini X mempengaruhi Y gitu. Bukan dibalik ya, X mempengaruhi Y. Nah, itu sudah konsensusnya seperti itu gitu. Nah, dalam satu sistem persamaan regresi gitu, X bisa lebih dari satu gitu. Akan tetapi Y hanya boleh satu dalam regresi, Bapak. Hanya boleh ada satu Y, tapi X boleh lebih dari satu boleh. Tuh, berapa batasnya? Bebas gitu. Saya pernah tuh meneliti jumlah X saya itu 17 gitu, dalam satu sistem persamaan. Jadi X-nya itu sampai 17. Nah, Y-nya satu. Pak, kalau Y-nya lebih dari satu bagaimana? Ya tidak bisa diselesaikan dalam analisis regresi satu kali proses gitu. Itu harus diselesaikannya dalam analisis yang lain gitu. Nanti Bu Malinda kapan waktu bisa memberi pelatihan misalnya analisis multivariat. Kalau pernah dengar Bu Rahulina itu analisis SEM gitu ya, structural equation model lah, itu yang dipakai kalau Y-nya lebih dari satu. Tapi kalau kita ekonometrik regresi ya Y-nya harus satu karena kita akan membangun satu persamaan kayak gitu. Nah, tapi X boleh lebih dari satu gitu. Nah, variabel
X ini yang nanti akan kita pakai untuk meramalkan nilai variabel Y, Bapak sekalian gitu. Jadi sebetulnya regresi itu kan kita proses meramalkan gitu. Jadi misalnya begini, saya melihat ada kecenderungan, mohon maaf ini mungkin contohnya agak simpel sekali ya. Saya melihat ada kecenderungan misalnya di mahasiswa, itu mahasiswa yang anaknya orang kaya itu cenderung konsumsinya tinggi, suka jajan gitu. Itu saya ada fenomena melihat seperti itu. Yang anaknya orang kaya gitu pasti kalau habis kuliah jajan, beli kopi atau main ke coffee shop gitu. Tapi kalau yang mungkin uang sakunya pas-pasan ya habis kuliah dia udah pulang ke kos atau kalau enggak nongkrong saja di kantin, di perpus gitu. Nah, kemudian saya ingin melakukan penelitian, sebetulnya ada pengaruhnya nggak sih antara uang saku mereka dengan konsumsi mereka gitu, berangkat dari fenomena tadi. Nah, berarti dalam hal ini kan saya mau meneliti adakah pengaruh antara uang saku terhadap konsumsi mereka gitu. Nah, berarti uang saku itu adalah variabel X saya gitu. Sedangkan konsumsi mereka itu adalah variabel Y saya gitu. Jadi, apakah uang saku mempengaruhi konsumsi? Nah, nanti saya akan melakukan prediksi begitu Bapak. Jadi prediksinya itu adalah saya akan memprediksi nilai Y dari nilai X saya gitu. Jadi kan nanti saya akan mengumpulkan data gitu. Misalnya si A uang saku sekian, konsumsi sekian, si B uang saku sekian, konsumsi sekian, si J sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Nah, data itu misalnya sudah saya kumpulkan terus saya olah Bu. Ya nanti kita akan belajar itu minggu depan. Terus kita olah gitu. Nah setelah kita olah kita akan sampai pada satu kesimpulan statistik gitu. Karena kan kita tadi nanti menyusun hipotesa ya. Gitu. Misalnya sampai pada satu keputusan bahwa ada pengaruh gitu, antara uang saku terhadap konsumsi. Pengaruhnya positif. Artinya apa? Semakin tinggi uang saku maka semakin tinggi konsumsi. Gitu. Tapi regresi tidak hanya menyajikan informasi itu saja, tidak hanya menyajikan informasi tentang pengambilan keputusan statistik, tapi regresi nanti juga akan menyediakan parameter atau angka gitu. Ada dua parameter nanti, ada dua angka yang setidaknya akan ada dari hasil penghitungan regresi. Angka itu kita sebut dengan konstanta dan koefisien gitu. Nah, koefisien inilah yang akan kita pakai untuk memprediksi. Oh, misalnya nilai koefisiennya 1,2. Artinya ketika uang saku naik 1, maka koefisien akan naik 1,2. Nah, bisa dijelaskan seperti elastisitas. Nah, ini yang dipakai untuk memprediksi nantinya, Ibu Bapak. Gitu. Nah, ini variabel ya, gitu. Kemudian untuk jenis regresi macam-macam Bu ya gitu. Jadi setidaknya untuk jenis paling umum itu ya dari basic itu regresi itu ada dua. Yang pertama regresi linear, artinya satu garis persamaannya. Kemudian yang kedua regresi non-linear gitu. Kalau non-linear berarti regresinya tidak satu garis persamaan gitu. Nah, untuk regresi linear itu bisa linear dalam variabel, artinya gini Bu Malinda, sorry Bu Rahulina dan Pak Ridwan. Regresi linear itu bisa linear dalam variabel atau linear dalam parameter. Artinya kalau linear dalam variabel itu variabelnya itu satuannya sama, gitu. Misalnya dalam satuan angka yang sama, tidak ada yang misalnya dirubah jadi logaritma atau logaritma natural gitu. Artinya satuannya itu sama, masih angka yang utuh biasa gitu. Itu linear dalam variabel. Tapi kalau linear dalam parameter itu nanti konstanta dan koefisiennya itu pangkat 1 semua. Itu tidak pangkat 2, tidak pangkat 3 gitu. Nanti bedanya apa sih Pak? Ada kurvanya yang membedakan. Itu. Kemudian kalau yang kedua itu regresi non-linear. Nah, kalau regresi non-linear itu nanti persamaannya udah enggak satu garis lagi gitu. Artinya sudah ada pangkatnya gitu. Bisa regresi dengan fungsi kuadratik. Kalau linear kan fungsi linear itu kan satu pangkat ya, pangkat 1. Bisa pangkat 2 fungsinya kuadratik atau bisa pangkat 3 kubik gitu. Nah, ini regresi non-linear gitu. Nah, kemudian kalau kita di riset ini fokus di regresi linear Bu ya nanti. Tapi meskipun di besok ya pas latihan Bu Rahulina sama Pak Ridwan akan kita belajar bareng gitu. Kalau regresi non-linear cara ngolahnya gimana Mas? Gampang. Kita nanti belajar model log ya. Nah,
Kalau regresi linear itu umumnya kita bagi menjadi dua jenis, Bu. Yang pertama adalah regresi linear sederhana. Ini variabel X-nya 1, Y-nya 1. Atau regresi linear berganda. Itu Y-nya 1 pasti, X-nya lebih dari 1. Berapapun. Gitu. Jadi kita akan fokus nanti di regresi linear dan regresi linear sederhana serta berganda gitu. Dengan permodelan regresi OLS ya Bu ya, ordinary least square gitu. Di model regresi kita itu nanti regresi OLS, regresi dengan kuadran terkecil. Artinya kita berusaha meminimumkan error. Error itu apa sih? Nanti kita akan lihat Bu, di kurva regresi. Gitu. Nah, kita nanti lihatnya di sini. Ini beberapa syarat ya Ibu Bapak ya untuk kita melakukan analisis regresi gitu. Syarat ini harus dipenuhi kalau kita mau menganggap kesimpulan yang dihasilkan itu tepat gitu. Nggak benar tapi tepat gitu, presisi. Nah, syarat yang pertama adalah variabel dependen itu harus terdistribusi normal gitu, residualnya. Gitu. Karena regresi nanti akan melahirkan residual. Residual itu apa? Nanti kita akan lihat. Kemudian antar variabel X itu harus punya hubungan yang lemah gitu atau rendah, tidak boleh kuat. Jadi ini berlaku untuk regresi linear berganda Bu ya. Jadi antar variabel X itu hubungannya harus tidak dalam, harus lemah gitu, tidak kuat. Loh, kenapa sih Pak kok jadi masalah? Akan jadi masalah Bu gitu. Misalnya begini, taruh misalnya A, B sama C. Taruh misalnya Avi, kemudian Cinta sama Caca gitu misalnya. Avi ini variabel Y gitu. Cinta sama Caca ini variabel X. Misal Caca ini pacar saya nomor 1, Cinta ini pacar saya nomor 2 gitu. Avi ini saya Y. Berarti kan Caca, Cinta ini variabel X, X1, X2, Avinya Y gitu. Nah, itu Caca kan mencintai saya, berarti pengaruh X1 terhadap Y ya. Kemudian Cinta juga mencintai saya, pengaruh X2 terhadap Y gitu. Nah, antara Caca dan Cinta ini dia juga berhubungan Bu pasti gitu kan. Cuman hubungan antara Caca dan Cinta ini tidak boleh lebih besar daripada hubungan antara Caca ke saya, Cinta ke saya gitu. Kalau misalnya ternyata misalnya Caca mencintai Avi 50%, Cinta mencintai Avi 60%, tapi ternyata Caca dan Cinta itu mereka saling mencintai 90%. Wah, ini kan nggak benar. Masa antar X hubungannya malah lebih kuat daripada X ke Y. Ini jangan-jangan ya Y si Caca gitu, atau si Cinta. Nah, ini syarat. Jadi X itu tidak boleh punya hubungan yang lebih kuat daripada antara X ke Y. Kalau itu terjadi, maka ada satu penyakit namanya nanti multikolinearitas. Itu harus disembuhkan. Kemudian yang ketiga, hubungan antara prediktor X dan Y itu linear ya, gitu. Nanti linearitas. Kemudian yang keempat, homoskedastis. Gitu. Homoskedastis itu apa? Besok kita akan belajar Bu. Ini penyimpangan asumsi klasik gitu. Kemudian kalau variabel prediktornya itu kualitatif ya, gitu, data nominal atau ordinal, itu data-data itu harus ditransformasi ke dalam variabel penjelas. Atau kita menyebutnya variabel dummy. Kemudian ini tujuan dari analisis regresi ya Bu ya. Itu yang pertama adalah untuk mencari dan menjelaskan hubungan antara variabel X dan Y. Gitu. Jadi tujuan pertama itu sebenarnya adalah untuk melihat ada pengaruh nggak sih antara X ke Y gitu. Kemudian kalau ada maka kita masuk ke tujuan kedua gitu, seberapa besar pengaruhnya antara X dan Y gitu. Contoh misalnya kita mau meneliti tadi, ada pengaruh nggak sih antara banyaknya uang saku terhadap konsumsi gitu. Oh, jawabannya kan nanti ada atau tidak. Nah, kalau di regresi itu jawabannya signifikan atau tidak signifikan gitu. Signifikan atau tidak. Saya sering meluruskan ke mahasiswa itu, regresi itu sebetulnya tidak untuk mencari ada pengaruh atau tidak gitu, tapi ada pengaruh signifikan atau tidak gitu. Karena di regresi itu ketemunya signifikan atau tidak signifikan gitu. Jadi bukannya ada pengaruh apa enggak gitu. Nanti ada alasannya. Kemudian kalau sudah tahu kita, oh ada pengaruh signifikan atau enggak, maka langkah selanjutnya adalah kita
kita mau tahu seberapa besar pengaruhnya gitu. Kalaupun ada pengaruh signifikan tuh seberapa besar dia punya pengaruh gitu. Oh ada misalnya 5% gitu, gitu. Nah, seberapa besar pengaruh inilah yang nanti akan kita pakai untuk memprediksi. Oh, berarti kalau nilai X-nya sekian, Y-nya jadi sekian ya, gitu. Nah, ini yang dipakai untuk memprediksi sebetulnya, teman-teman, Ibu Bapak. Kemudian yang ketiga, kita akan jadi tahu pola hubungannya. Makanya kita tahu paling nggak, oh ketika variabel ini itu naik, maka ini akan turun. Oh, ketika ini turun, ini akan naik, gitu. Nah, kita jadi tahu arah hubungannya, gitu. Kemudian yang keempat adalah kita jadi tahu variabel-variabel X apa yang punya kontribusi yang besar gitu Bapak sekalian. Baik, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, silakan Bu Rehulina atau Pak Ridwan gitu. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Suara saya masih jelas didengar ya Bu ya? Masih Pak. Iya. Sampai di sini saya masih bisa mengerti Pak. Iya. Baik. Kita lanjut ya Bu ya kalau begitu ya, kalau tidak ada. Ya boleh Pak. Baik, Bu Rehulina dan Pak Ridwan gitu. Kita sekali lagi Bu ya, jadi di pertemuan ini kita sifatnya sharing ya, recall gitu, mengingat lagi gitu. Nah, ini adalah kurva regresi Bapak sekalian gitu, yang hubungannya sifatnya positif ya gitu. Jadi ini adalah variabel Y kita. Gitu. Y kita kalau contoh di penelitian awal tadi hubungan pengaruh antara uang saku terhadap konsumsi, maka Y kita ini konsumsi ya Bu ya gitu ya Bapak ya. Ini konsumsi. Kemudian X ini uang saku gitu. Nah, ini adalah kita mau lihat seberapa besar sih pengaruh antara konsumsi dan uang saku. Nah, sebetulnya regresi itu mainnya di sini Pak. Nah, misalnya nih, gitu, dia Y itu tidak diawali dari nol ya Bu ya gitu. Kalau Anda lihat kurvanya ini kan Y-nya itu nggak berangkat dari nol ini. Tetapi dia berangkatnya dari titik di atas nol gitu ya Bu. Maaf. Nah, di sini. Gitu. Dia nggak berangkat dari nol. Tapi X berangkatnya dari nol gitu kan. Kurvanya kayak gini. Nah, kenapa sih Bu, Pak, untuk banyak persamaan regresi itu tidak berangkat dari nol gitu, kurvanya itu selalu naik gitu, sehingga menimbulkan ada satu jeda yang kita sebut dengan konstanta gitu. Ini terjadi karena istilahnya itu adalah pada satu persamaan itu Y itu tidak selalu berangkat dari titik nol gitu, tidak selalu. Ada banyak teori yang menunjukkan bahwa selalu ada konstanta dalam setiap interaksi antara dua variabel gitu. Contoh di sini, ini adalah hubungan antara uang saku dengan konsumsi gitu. Uang saku berangkat dari nol gitu, tetapi konsumsi tidak pernah berangkat dari nol gitu. Kenapa? Karena kalau Bu Rehulina mengajar makro, mungkin masih ingat yang disebut dengan autonomous consumption gitu. Konsumsi otonom. Artinya konsumsi yang tetap harus kita lakukan meskipun kita tidak berpendapatan gitu kan. Nah, itu kan diakomodir dalam konstanta ini gitu. Makanya Bu, Pak, dalam setiap persamaan regresi itu selalu mengandung konstanta gitu. Karena apa? Karena Y tidak selalu berangkat dari nol gitu. Y pasti berangkat dari sebuah nilai tertentu gitu. Nah, nilai tertentu itu adalah konstantanya gitu. Kayak misalnya kita di fungsi tabungan juga gitu, di mana S itu kan sama dengan minus A plus 1 min B, YD gitu kan. Minus A berarti kan dia berangkat dari pengurangan dari konstanta gitu. Nah, umumnya selalu berangkat dari konstanta. Tapi pertanyaannya, saya pernah ditanya mahasiswa Bu, Pak, apakah semua persamaan itu atau apakah semua teori ekonomi itu yang sifatnya mekanistik tadi harus punya konstanta? Enggak juga sih gitu. Contoh misalnya ketika kita belajar fungsi produksi gitu, itu nggak ada konstantanya gitu. Jadi misalnya Y adalah fungsi dari kapital plus labor gitu. Jadi nggak ada konstanta gitu. Jadi kalau inputnya nggak ada ya Y-nya nggak ada. Berarti tidak terjadi
tidak terjadi output ketika tidak ada input gitu. Jadi secara teori gitu. Artinya apa? Ya tidak semua teori itu mengharuskan ada konstanta, tetapi umumnya dalam sebuah persamaan regresi itu akan melahirkan konstanta gitu. Nah ini, jadi Y-nya tidak dimulai dari nol. Kemudian ini Ibu Bapak, yuk kita sekarang main simulasi gampangnya. Jadi regresi itu akan berangkat dari satu garis ini gitu. Tapi garis ini itu adalah garis regresi Bu ya. Jadi Y bar sama dengan A plus BX gitu. A ini adalah konstantanya, kemudian B ini adalah koefisiennya yang akan digunakan untuk semua, X ini adalah nilai variabel X gitu. Y adalah Y prediksi. Ini kan seperti ini. Saya andaikan misalnya Bu, ini kan belum ada tadi, apa itu namanya? Nah, contoh misalnya ini contohnya. Kita pindah ke contoh berat badan dulu ya Bu ya. Ini kan diagram pencarnya. Jadi ini kita belum melakukan apa-apa. Di sini kita lihat misalnya orang pertama berat badannya 15, umurnya 20. Oh, misalnya berada di sini gitu. Oh, orang pertama ada di sini. Kemudian orang kedua berat badannya 13, umurnya 16 gitu. Oh, berat badan 13, umurnya 16. Oh, berarti orang kedua di sini gitu, misalnya di sini gitu. Nah, kemudian orang ketiga di titik mana gitu. Nah, dari observasi kita yang 17 orang ini gitu, kamu berat badan berapa, umur berapa gitu, kita akan bisa melihat satu pola ya Bu ya gitu. Ada satu pola menaik gitu. Jadi ketika berat badan makin kecil ya umurnya juga makin kecil juga gitu kan. Ada semacam pola. Ini kan kita bisa tarik semacam garis ya Bu ya gitu sebetulnya. Kalau dari pola inilah garis regresi gitu. Makanya kalau kita lihat ke sini, nah garis regresi ini adalah garis prediksi sebetulnya Ibu Bapak sekalian dari data-data observasi yang memencar tadi. Ya, garis ini garis prediksi. Nah, misalnya begini. Oh, ini saya kembalikan ke contoh yang tadi gitu. Oh, misalnya ketika pendapatannya 500.000, konsumsinya 1 juta, misalnya di titik ini, di titik ini, di titik ini, di titik ini gitu. Nah, kemudian dari kondisi itu kan saya bisa membuat sebuah prediksi gitu. Oh iya ya, kalau dari garis ini ada semacam pola bahwa semakin tinggi pendapatan itu semakin tinggi konsumsinya gitu. Atau kalau misalnya saya ke sini ada semacam pola, semakin tua usianya, semakin berat itu badannya gitu kan. Itu semakin tinggi berat badannya. Ada semacam pola seperti itu kan. Nah, makanya kemudian saya bikin satu analisis gitu. Kemudian saya olah secara regresi. Saya mau tahu ada pengaruh nggak sih antara antara usia terhadap berat badan gitu misalnya. Nah, ternyata jawabannya ada pengaruh signifikan gitu. Berarti kan pengaruhnya positif. Berarti kan ketika usianya semakin tinggi, berat badannya juga akan semakin naik kan begitu kan. Tetapi kemudian akan ada konstanta dan koefisien yang dihasilkan gitu. Misalnya di sini itu ada angka, ini konstantanya, ini Y-nya berat badan, kemudian koefisiennya ini. Artinya pada orang yang umurnya 0 itu berat badannya 3,025. Ini konstanta. Oh, berarti orang yang baru lahir berat badannya segini. Konstanta masuk akal ya, masuk di persamaan ini gitu. Kemudian ada koefisien 0,57 umur Bu, Pak. Itu artinya apa? Artinya ketika umur itu bertambah 1 tahun karena umur satuannya tahun ya di olahan data ini, maka berat badannya itu akan bertambah 0,507 kilo gitu. Jadi semakin umur bertambah 1 tahun, berat badan akan bertambah 0,507 kilo. Ini berlaku untuk semua orang yang kita observasi 17 ini gitu. Tapi kenyataannya misalnya Bu Rehulina bisa tanya, "Duh Mas, itu kan untuk prediksi, berarti setiap umur nambah 1 tahun berat badan nambahnya 0,5 kilo ya?" Iya Bu, tapi kenyataannya apakah demikian? Ya enggak gitu, ini kan prediksi saja. Kenyataannya mungkin misalnya si A umurnya nambah semakin tua 1 tahun, berat badannya nambahnya malah lebih tinggi, atau si B malah lebih rendah. Nah, ini kan kenyataan. Nah, selisih antara nilai Y prediksi dengan Y yang asli, gitu. Y yang asli ini titik-titik ya Bu ya, yang titik-titik ini. Selisih antara Y yang asli dengan Y prediksi ini garis ini, gitu.
ini kita sebut dengan error, gitu. Jadi selisih ini kita sebut dengan error, gitu. Oh, orang A misalnya, caranya tahu gimana? Gampang saja dari persamaan yang dihasilkan di sini. Misalnya, taruh ya di sini. Gitu. Ini kita pakai contoh yang angka lagi. Gitu. Misalnya, saya tinggal bikin saja, gitu. Misalnya di sini, oh kalau berat badannya kan ini saya bisa tahu loh Pak, berat badan saya berapa dengan persamaan ini. Contoh misalnya umur saya 30 tahun gitu. Umur saya 30 tahun berarti berat badan saya berapa? Berarti kan umur ini tinggal saya kali 30. 0,5 kali 30 berapa? Oh 15. 15 tambah 3,0. Oh 18. Berarti dengan umur 30 tahun kayak saya, prediksinya berat badannya 18. Tapi kenyataannya berat badan saya 60 gitu. Berarti kan nggak sesuai gitu kan Pak gitu. Berarti ada lag ya, ada jeda antara 18 dengan 60 gitu kan, ada selisih gitu. Ada selisih berapa? 42. 42 itulah error gitu. Errornya saya gitu. Nah, error itu berarti ada di sini. Oh, berarti Afi errornya 18. Misalnya saya ini 18. Ini errornya saya gitu. Bu Reulina misalnya lebih tinggi lagi errornya gitu. Bu Malinda lebih tinggi gitu. Baru juga lebih tinggi. Nah, dari error-error itu, Pak, ini kan ada 17 orang ya. Error orang yang semua digabung itu dijadikan satu, jadilah yang namanya residual, gitu, Pak. Nah, jadi regresi yang kita pelajari ini adalah regresi dengan persamaan atau regresi dengan permodelan OLS, Ordinary Least Square, regresi dengan kuadran terkecil. Artinya regresi yang berusaha untuk meminimumkan nilai error ini supaya seminim mungkin, Pak. Error ini dibikin sekecil mungkin. Regresi dengan kuadran terkecil. Regresi yang meminimumkan error. Duh, kok bisa Mas? Caranya gimana meminimumkan error? Caranya dengan tadi memenuhi kriteria-kriteria yang tadi. Gitu. Kalau kriteria-kriteria tadi terpenuhi, maka kita patut bilang regresi kita sudah memenuhi kriteria error yang paling kecil. Gitu. Itu Ibu Bapak, ini kalau nyari rumus manual dah, ini nggak usah. Itu nanti tujuan kita pelatihan itu supaya kita nggak ngitung manual gini. Itu nanti kita akan pakai alat gitu. Itu kalau dulu waktu saya kuliah, Bu Reulina kuliah, kemudian Pak Rikwan kuliah, paling belajar ngitungnya manual ya. Gitu. Sekarang mau udah ada alat. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan Bu Reulina atau Pak Rikwan, saya persilakan. Belum ada? Oke, kalau belum ada, Bu Reulina dan Pak Rikwan sudah ini belum apa itu namanya, sudah download softwarenya Efuse belum? Halo, Bu? Saya sudah ada ini kan Pak ya. Tapi dia bilang di sini nggak bisa dibuka, harus diregistrasi katanya. Gimana ini? Karena udah lama nggak digunakan. Iya, itu ini saja Bu. Itu Efuse berapa Bu Reulina? Efuse 5. Efuse 5 ya. Ini karena sudah lama karena. Iya, sekarang Efuse-nya udah 10. Ini iya, Bu, ya. minta tolong ini aja Bu, di kampus, kalau Ibu besok ke kampus, minta tolong teman, dosen yang masih muda itu untuk menginstalkan Efuse yang lebih baru itu bisa Bu. Nggak harus 10 sih, Efuse berapapun. Yang penting bisa di-run. Iya ya. Saya bisa ini Bu, saya bisa kirimkan software Efuse 10 besok, softwarenya nanti bisa diinstalkan mungkin. Saya ada kok. Begitu ya Pak ya. Oh sorry, Efuse 9. Ini nanti saya kirim ke Bu Malinda. Kalau misalnya Ibu besok kesulitan untuk mencari software,
pakai software saya ini saja, pakai ini master nanti bisa diinstal. Gitu. Oh gitu ya Pak ya. Oke, besok saya coba. Iya. Makasih Pak. Kalau saya tadi diinstalkan mahasiswa saya yang 10. Cuman nggak apa-apa Bu, nggak harus update kok. Yang penting bisa FUS-nya jalan gitu. Soalnya kita besok mulai berlatih untuk jalan. Gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bu, Bapak, kalau ada silahkan. Oh, masih belum ada Pak. Oke, baik. Pak Ridwan, silakan Bu Melinda. Itu di chat Pak Ridwan ada nanya Pak. Oh iya, saya buka chatnya. Oh sorry, bukanya di yang HP saja. Di chat. Oh iya, ada pertanyaan dari Pak Ridwan gitu. Kenapa harus dilakukan regresi non-linear gitu? Kalau sepengalaman saya Pak, saya umumnya melakukan regresinya linear Pak ya, karena saya membutuhkan penjelasan parameternya itu kan secara linear, artinya ketika ini naik ininya juga naiknya segini gitu. Akan tetapi biasanya saya juga untuk kasus-kasus tertentu saya menggunakan regresi non-linear. Misalnya gini Pak, saya menggunakan model log linear gitu. Jadi datanya saya logaritmakan gitu. Nah, biasanya saya menggunakan regresi non-linear, dalam hal ini datanya saya logaritmakan itu ketika model linear saya itu jelek Pak gitu. Jadi misalnya model linear saya itu gagal memenuhi kriteria gitu, kriteria BLEU ya, Best Linear Estimator Unbiased gitu. Jadi ada istilah regresi itu harus BLEU, harus bersih gitu. Jadi regresi saya itu gagal memenuhi itu Pak. Misalnya dia terkena penyimpangan asumsi klasik gitu. Itu kan gampangnya penyakit Pak ya, yang tidak boleh terjadi, yang tidak boleh dilanggar gitu. Atau yang kedua, regresi saya melahirkan istilahnya itu koefisien determinasi yang rendah gitu misalnya, atau regresi saya itu tidak sesuai teori gitu hasil parameternya. Nah biasanya kecurigaan yang membuat saya akhirnya berarti model linear saya gagal nih untuk menjelaskan dengan baik, terutama yang pertama tadi Pak, gagal memenuhi kriteria BLEU atau mengalami penyimpangan asumsi klasik, maka saya akan rubah ke model log atau model non-linear, dalam hal ini logaritma. Jadi datanya saya logaritmakan, artinya kan sudah tidak linear lagi Pak ya, karena datanya itu sudah hasil dipangkatkan dengan bilangan pokoknya gitu. Biasanya gitu, cuman kita tetap usahakan permodelan regresinya itu linear Pak. Semoga menjawab. Iya, kalau datanya misalnya punya satuan yang berbeda, apakah harus dengan regresi linear dan non-linear gitu? Atau misalnya pertanyaannya, jika datanya memiliki satuan yang berbeda, apakah punya peluang untuk terjebak atau harus menggunakan regresi non-linear? Umumnya Pak, apabila datanya satuannya berbeda, kita tetap bisa menggunakan regresi linear sih Pak, gitu. Asal penjelasan di parameternya sesuai dengan satuan masing-masing gitu. Itu memang kelemahannya gitu. Kita menjelaskannya dengan parameter satuan masing-masing. Akan tetapi apabila misalnya kita menghendaki satuan yang lebih seragam gitu, kan misalnya variabel X saya satuannya rupiah, tapi variabel Y saya misalnya satuannya kilo, ya itu kan akan melahirkan angka dengan digit yang jauh berbeda. Ketika menjelaskan pun akan lebih sulit nantinya kan gitu. Oh ini naik 1 kilo, ini naik sekian rupiah, kan akan sulit ya Pak ya. Maka biasanya kalau kita menghendaki penjelasan koefisien, parameter koefisien itu dengan mudah, maka maka datanya kita samakan satuannya. Dalam hal ini kita logaritmakan. Nah, kalau datanya kita logaritmakan, maka kan cara membaca satuannya nanti sudah homogen.
kita ganti persen gitu. Jadi misalnya, oh ketika produksi naik 1 kilo, maka penjualan akan naik sebesar sekian rupiah. Itu kan kalau linear. Tapi kalau sudah kita logaritmakan, maka oh ketika produksi naik 1%, maka penjualan akan naik sekian persen. Nah, jadi satuan menjelaskan parameternya sekarang sudah jadi sudah persen gitu. Biasanya kalau kita menghendaki menjelaskan parameternya itu dengan konsep elastisitas gitu seperti tadi, maka kita akan rubah regresinya menjadi regresi non linear, dalam hal ini log linear Pak ya. Jadi gitu Pak. Iya Pak, gitu. Jadi memang ketika semua variabel X-nya nanti kita logaritmakan, termasuk Y Pak ya berarti. Jadi semua variabel kita logaritmakan, maka regresi kita kan tidak lagi linear dalam variabel Pak ya. Jadi sudah non linear, meskipun dalam hal ini non linearnya itu dalam variabel karena angkanya yang non linear, maka menjelaskannya harus dengan persen gitu. Karena kan satuannya sekarang sudah logaritma ya, kayaknya gitu Pak. Iya, jadi menjelaskannya ini Pak ya, apa namanya, parameternya, dalam menjelaskan parameter dalam hal ini koefisien terutama itu dengan satuan persen. Gitu. Akan tetapi kalau misalnya yang saya tahu dari saya belajar itu, apabila data kita itu sudah dalam bentuk persen Pak, maka itu tidak perlu kita logaritmakan. Gitu. Ketika datanya sudah dalam bentuk persen gitu. Karena apa? Karena kan nanti satuan logaritma itu ketika sudah diolah kan menjelaskan parameternya dengan bentuk persen kan. Tapi kalau datanya sudah bentuk persen, maka kita tidak perlu melogaritmakan datanya gitu. Oke, maaf maksudnya yang masih belum linear itu apanya Pak gitu? Oh iya, misalnya data rasio persen, kemudian pertumbuhan ekonominya, kalau pertumbuhan ekonominya persen dong Pak, itu harusnya. Misalnya mungkin bisa dicontohkan Pak, X-nya apa, Y-nya apa, begitu, biar lebih mudah. Pak Manik, halo Pak. Chatnya berhenti Pak Manik. Saya belum mengerti pertanyaan yang terakhir dari Pak Manik di chat room. Jadi, tapi masih belum linear, data rasionya persen, kemudian pertumbuhan ekonominya rupiah. Kalau pertumbuhan ekonomi satuannya persen ya Pak ya, gitu. Pertumbuhan ekonomi. Mungkin kita sambil, oke, data keuangan rasio yang sebetulnya, maksudnya data keuangan rasio itu apa ya Pak? Mungkin bisa di ini saja Pak, variabel X-nya apa? Gitu. Kalau pendapatan ya rupiah gitu. Mungkin maksudnya Bapak begini ya, ketika misalnya variabel X-nya itu rupiah, berarti kan ini satuan rasio ya, bisa dipersenkan, kemudian pertumbuhan ekonominya itu persen gitu. Jadi X-nya pendapatan rupiah, pertumbuhan ekonomi persen. Nah, kalau kayak gini cara mengolahnya gimana gitu? Apakah bisa linear atau bisa log linear? Nah, kalau yang seperti ini kita olah secara linear bisa Pak ya gitu. Misalnya tetap dengan satuan aslinya gitu. Misalnya X-nya tetap dengan satuan rupiah, Y-nya tetap dengan satuan persen gitu. Akan tetapi misalnya hasilnya nggak bagus, misalnya nggak bagus itu dalam artian begini, misalnya tidak memenuhi kriteria asumsi klasik gitu. Maka salah satu treatment penyembuhannya kita bisa non-linearkan gitu. Dalam hal ini membuat persamaannya itu menjadi logaritma. Nah, yang dilogaritma kan datanya, tapi dalam hal ini yang dilogaritma kan hanya data pendapatan saja, karena data pertumbuhan ekonominya
itu kan sudah persen, jadi tidak perlu dilogaritma lagi gitu. Nah, misalnya kalau sudah dipersenkan, yang data pendapatan itu, dilogaritmakan, diolah lagi, hasilnya tapi masih ini Mas, misalnya hasilnya masih nggak bagus, dalam artian nggak bagus itu masih belum memenuhi kriteria asumsi klasik. Kalau kayak gitu berarti treatmentnya harus treatment yang lain lagi gitu berarti. Mas, Pak Abi. Iya, halo. Pak. Iya. Ini saya pakai HP nih, baru-baru nyala. Iya, Pak. Oke, jadi yang pertama tadi kan ada sedikit mengganggu sesungguhnya terkait dengan kenapa kita harus memutuskan menggunakan regresi non-linear ya. Kalau linear kan tidak masalah ya, artinya kan ya kita bisa gunakan linear sederhana atau linear berganda kan seperti itu dia. Nah, jadi tadi kenapa kita harus menggunakan regresi non-linear? Tadi saya nggak fokus karena harus ngetik-ngetik tadi ini baru dapat. Mungkin bisa kita review kembali Pak Api barangkali. Iya, baik Pak, terima kasih. Umumnya kita akan menggunakan regresi non-linear ketika permodelan regresi linear kita ini tidak bagus Pak. Yang sepanjang saya tahu begitu. Tidak bagus itu tidak bisa memenuhi kriteria regresi tadi Pak ya. Jadi tidak bisa blue tadi. Misalnya antar variabel X-nya itu masih berhubungan kuat. Kemudian residualnya masih berhubungan gitu. Kemudian juga tidak memenuhi asumsi normalitas, artinya residual itu tidak terdistribusi normal. Nah, ketika misalnya kita mengalami kondisi di mana model regresi linear kita ini tidak bagus, tidak bisa kita pakai untuk mengambil kesimpulan, maka kita bisa mengambil pilihan dengan menggunakan model regresi non-linear gitu. Non-linear ini kan tadi ada dua Pak ya, gitu. Ada linear dalam variabel, ada linear dalam parameter. Berarti kalau non-linear kan bisa non-linear dalam dua ini, gitu, dalam variabel atau dalam parameternya. Gitu. Berarti kalau yang ke ini kan yang bisa kita pilih dalam variabelnya. Artinya apa? Oh, ketika kondisi tadi terjadi, maka saya bisa menonlinearkan data di variabel saya. Gitu. Dalam hal ini bisa kita rubah datanya menjadi logaritma. Kalau logaritma kan berarti data asli ini kan kita pangkatkan dengan bilangan pokoknya Pak ya. Berarti kan nanti digitnya akan semakin berkurang gitu. Karena bisa jadi sumber masalah tadi karena digit data yang terlalu lebar, misalnya satu variabel itu digit datanya bisa 6, 7, tapi variabel satunya digit datanya cuma 2, 1 itu kan berarti ini akan mempengaruhi pengukuran Pak ya gitu. Karena nilai sigmanya akan berubah ketika kita olah secara manual. Maka kita bisa olah dengan menggunakan regresi non-linear. Dalam hal ini model regresinya menjadi log linear gitu. Non-linearnya itu log linear gitu, logaritma. Misalnya semua X semua X dan Y kita logaritmakan gitu. Jadi kan keunggulannya data box kita, variabel kita X1, X2 sampai Y kita akan punya digit yang seragam. Karena kalau logaritma kan digitnya kan ya 1, 2 gitu. Akan punya digit yang lebih seragam. Sehingga peluang terjadinya residual yang acak tadi akan semakin berkurang. Karena apa? Digit datanya berhasil kita persempit. Gitu. Nah, itu keunggulan yang pertama. Keunggulan yang kedua, kita bisa mengartikan, Pak. Kita bisa mengartikan koefisien kita itu sebagai elastisitas. Gitu. Kalau dengan model linear kan nggak bisa. Koefisien kita ya diartikan koefisien biasa saja ketika X naik 1, maka Y akan naik sebesar koefisien itu. Sudah selesai. Tetapi kalau regresi kita itu non-linear, dalam hal ini logaritma, dilogaritmakan datanya, maka kita bisa mengartikan koefisien itu sebagai elastisitas. Gitu. Itu keunggulannya. Akan tetapi kan biasanya begini Pak ya, ketika membangun persamaan kan kita melihat ininya Pak ya, melihat apa itu namanya teorinya gitu. Nah kalau teorinya saja sudah mintanya sudah berbentuk linear, misalnya teori konsumsi gitu, yang kita jadikan contoh ini sudah linear dan segaris. Oh kalau ini naik ini naik ini, tidak ada pangkat 2-nya, tidak ada pangkat 3-nya di persamaan. Berarti kan bangunan
regresinya, bangunan modelnya kan berarti memang harus kita bentuk linear dalam parameter. Gitu. Kecuali misalnya kayak fungsi investasi gitu kan non linear, nah, itu mungkin bisa dibangun persamaan yang non linear. Gitu kira-kira Pak. Maksudnya investasi dengan apa? Kalau investasi dengan variable X ya, jadi misalnya begini Pak, kalau kita belajar teori produksinya Cobb Douglas, Nicholson, itu kan Y sama dengan TKL gitu. Kemudian T itu kan instrumen dari investasi Pak ya. Kemudian ketika kita menempatkan teknologi sekarang, itu kan ada pangkatnya tuh Pak, misalnya pangkat 2 gitu. Ketika kita memasukkan teknologi sekarang, maka Y itu kan tidak bisa akan berubah langsung Pak. Karena kan teknologi itu kita pakai sekarang mungkin efeknya adalah pada 2, 3, 4 tahun lagi gitu. Artinya kan ada lag Pak ya gitu. Lag itu kan yang diakomodir dalam pangkat 2 gitu Pak ya. Nah berarti kan ketika misalnya kita akan meneliti gitu dengan menggunakan teori Nicholson, misalnya memasukkan variabel teknologi, berarti kan variabel kita nggak bisa linear dalam parameter Pak ya, karena kan ketika teknologi kita masukkan sekarang, Y-nya nggak bisa naik sekarang gitu, karena teknologi perlu waktu gitu, perlu waktu bisa mempengaruhi lah, perlu waktu itu kan ada lag-nya, nah, lag-nya itulah non linearnya di parameternya ya, begitu Pak ya, kira-kira. Kemudian tadi terkait dengan masalah kalau kita menggunakan menggunakan data menggunakan regresi linear sederhana. Kemudian ternyata datanya kan ada harus memenuhi unsur kriteria bahwa ini bisa digunakan atau tidak ya regresinya kan gitu, sehingga pilihannya barangkali datanya harus di logaritmakan agar nanti semua data ini akan menjadi linear kan seperti itu. Betul gitu ya Pak ya pernyataannya. Bukan linear Pak ya, jadi dilogaritmakan supaya model regresi kita itu menjadi lebih baik gitu. Jadi bisa dipakai untuk mengambil kesimpulan begitu Pak. Iya. Artinya kalau diharapkan kalau berdasarkan diagram pencar tuh menunjukkan posisinya linear kan seperti itu ya Pak. Iya Pak, itu tidak. Ternyata kan setelah kita lakukan logaritma sekali, ternyata datanya kalau dibuat distribusi normalnya masih belum normal juga, belum cenderung itu. Apakah harus dilogaritmakan kembali atau gimana ya Pak? Iya, terima kasih Pak. Ini memang jadi permasalahan gitu. Jadi umumnya permasalahannya adalah kadang regresi yang model yang kita hasilkan itu tidak bagus. Kemudian ketika tidak bagus, kita selesaikan dengan satu treatment kayak gitu, juga masih tidak bagus gitu. Tidak bagus itu misalnya sudah saya logaritma, tetapi hasilnya juga masih tidak bagus. Artinya saya tidak bisa mengambil kesimpulan. Contoh misalnya gini Pak, ada terkena penyakit heteroskedastisitas. Artinya residual itu saling berhubungan gitu. Ini kan nggak boleh antar residual itu saling berhubungan gitu. Jadi residual itu ya udah sendiri-sendiri saja gitu. Nah, ternyata terkena penyakit heteroskedastisitas. Sudah saya logaritmakan, masih kena gitu. Ini tidak boleh. Jadi secara kaidah, itu kalau masih terkena penyimpangan asumsi klasik, berarti kan saya tidak bisa mengambil keputusan gitu. Artinya misalnya kalau di kita tadi, ada nggak pengaruh antara pendapatan terhadap konsumsi? Gitu. Nah, kalau misalnya tadi belum memenuhi kriteria, misalnya masih terjadi penyimpangan heteroskedastisitas, maka saya tidak boleh menguji hipotesis, atau hipotesis yang saya hasilkan itu memang tidak bisa dipakai untuk mengambil keputusan karena tidak memenuhi syarat error yang kecil gitu. Nah, beberapa treatmentnya biasanya kalau di logaritma masih nggak bisa, datanya ditambah gitu biasanya gitu. Misalnya kalau ini kan kita merubah model Pak ya tadi ya, dirubah dari linear menjadi non linear gitu.
Kalau ini masih belum selesai misalnya, oh kita berarti karena ini itu sebetulnya adalah data kuncinya, maka misalnya saya menambah data gitu, datanya ditambah gitu. Kalau ditambah data kan berarti tidak perlu merubah model Pak ya. Model regresi kan Y sama dengan A plus BX plus error gitu. Ini saya nggak perlu merubah model, saya hanya nambah data saja gitu. Ketika data ditambah, oh sudah selesai nih, sudah bagus, oke selesai. Cuma masalahnya data ditambah tapi masih belum selesai gitu, masih error lagi. Ini kayak gimana? Mungkin kita bisa memodifikasi lagi dengan merubah model. Dalam artian menambah variabel X misalnya Pak, menambah atau mengurangi variabel X gitu. Berarti kan model kita bertambah X-nya gitu. Nah, misalnya ini sudah selesai gitu, tapi masih gagal Mas, masih nggak bagus Mas. Kalau begitu, berarti permasalahannya ada pada memang model kita yang di awal dibentuknya itu nggak bagus, atau yang kedua, data kita yang memang nggak bagus gitu. Jadi dua itu. Makanya biasanya kalau sudah di dua ini kita kembalikan lagi, berarti memang permasalahannya adalah di permodelan kita itu nggak bagus. Misalnya kita salah mengeksekusi variabel, harusnya variabel ini tuh nggak ada, malah jadi ada gitu. Harusnya variabel ini itu ada, malah tidak kita masukkan gitu. Atau memang datanya yang memang tidak bagus itu. Datanya memang sudah acak gitu, polanya sudah seperti itu. Misalnya begitu Pak Rima. Artinya Pak Api bahwa kalau permodelan itu kan kita turunkan kan dari apa ya? Dari persamaan dari teori grand teorinya itu kan gitu. Iya, Pak. Menjadi sebuah persamaan, itulah kita sebut permodelan. Nah, artinya bahwa sebenarnya kalau tadi oke, paham saya. Yang kedua, kalau dalam permodelan tadi, data yang kita buat tadi, katakanlah bahwa satuannya tadi sama, umpamanya tadi kan katakanlah pendapatan dengan konsumsi rupiah dengan rupiah, kan seperti itu. Iya. Nah, ternyata variabel kita kan pendapatan dengan katakanlah salah satu indikatornya data kita adalah rasio, kan seperti persen kan gitu. Yeah. Nah sementara kan kalau pendapatan itu kan katakanlah sampai ratusan juta kan seperti itu. Sementara persen kan ya cuma 1 digit kan gitu. Yeah. Nah apakah situasi ini juga akan menyebabkan kita harus atau berdasarkan pengalaman lah, apakah memang ini bisa juga akan menjadi linear ketika kita tidak mengotak-ngatik dalam artian harus dilogaritmakankah kan seperti itu. Nah, atau yang kedua, apakah situasi data yang seperti ini nantinya ada perbedaan yang data tadi karena memang tadi satuannya 9 digit, yang ini 1 digit tadi karena dia persen tadi, memang harus mengambil tindakan untuk melakukan yang namanya regresi non-linear tadi gitu Mas? Iya, tidak harus Pak ya. Jadi memang digit yang berbeda itu tidak akan selalu menjadi permasalahan gitu. Memang teori banyak yang mengatakan seperti itu. Contoh misalnya kalau kita bicara teori, contoh misalnya kalau kita ngomong kurva IS dan LM Pak ya, kalau belajar makro itu kan I-nya sumbu vertikalnya itu kan tingkat bunga, sedangkan sumbu horizontalnya itu kan output. Ini kan sudah digitnya sudah jauh Pak ya. Yang satu tingkat bunga, yang satu output. Ini kan berarti memang digit itu tidak selalu menjadi permasalahan. Ketika misalnya kita bisa menemukan pola dari digit ini, gitu, ini kan tidak masalah. Taruh misalnya di diagram pencar ini, sumbu vertikal itu digitnya kecil, 1 sampai 10 saja maksimal. Tapi untuk sumbu horizontal itu digitnya bisa tinggi. Akan tetapi ketika kita bisa menemukan pola yang presisi, meskipun dari digit yang teramat jauh, itu kan berarti digit itu tidak selalu menjadi permasalahan. Gitu. Makanya permodelan kita tetap bisa linear, berapapun digit yang dihasilkan. Gitu. Berapapun digit yang menjadi sumber datanya. Gitu. Akan tetapi memang pada beberapa kasus, digit angka yang berbeda itu mempengaruhi error-error yang dihasilkan. Gitu. Maka kadang kan dengan digit yang jauh berbeda, kadang errornya menjadi sedikit lebih lebar.
Sedangkan model regresi kita itu kan adalah regresi yang errornya itu harus kecil gitu. Nah, oleh karena itu kadang untuk mengantisipasi kasus ketika error itu melebar yang diakibatkan oleh perbedaan digit, maka merubah permodelan regresi menjadi regresi non-linear, dalam artian datanya di logaritma itu harapannya bisa memperkecil nilai error gitu kira-kira Pak. Iya ya. Jadi tidak sebuah persoalan sesungguhnya ketika kita mau melakukan regresi linear seperti itu ya. Iya, meskipun digitnya lebar Pak gitu. Iya. Gitu. Oke. Kemudian tadi sempat di awal ada yang namanya analisa multivarian yang Y-nya lebih dari 1. Ini sesungguhnya kalau dalam kasus gimana tuh contoh ini ya kira-kira yang Iya, biasanya ini terjadi di teman-teman manajemen Pak ya, yang di mana tidak membuat satu sistem persamaan tunggal gitu Pak ya. Tidak membuat satu sistem persamaan tunggal, tapi blok persamaan yang banyak gitu. Misalnya gini, kalau di teman-teman manajemen itu pengaruh antara pengaruh antara biaya iklan, banyaknya tenaga kerja, kemudian juga pangsa pasar terhadap pendapatan pendapatan perusahaan dan loyalitas konsumen gitu misalnya. Nah ini kan dalam hal ini Y-nya kita 2, kita mau melihat apakah ada pengaruh antara biaya iklan yang kita keluarkan, kemudian banyaknya karyawan kita, kemudian satu lagi tadi saya lupa, terhadap omset kita dan loyalitas konsumen kita gitu. Jadi dalam hal ini Y-nya ternyata ada 2. Kita mau meneliti 2 variabel X ini terhadap 2 Y ini barengan Pak, secara bersama, tidak sendiri-sendiri gitu. Kan kalau regresi kan sendiri-sendiri. Sendiri. Nah, kita mau telitinya barengan gitu. Jadi bareng jadi satu gitu. Makanya nanti bentuk kalau di diagram di diagram regresi itu Y-nya 2 gitu. Y-nya 2, X-nya misalnya 4, tapi X ke Y, X ke Y, X ke Y, X ke Y, tapi nanti ada juga X ke Y2, ke Y2, ke Y2. Jadi dalam satu gambar. Nah, kalau seperti ini prosedur penyelesaiannya kan dengan statistik multivariat Pak ya. Jadi tidak dengan regresi lagi. Cuman kalau di background kita, di disiplin ilmu kita, di ilmu ekonomi, saya kok tidak menemukan interaksi antara beberapa X dengan lebih dari 1 Y dalam satu teori tunggal gitu, atau dalam satu sistem persamaan tunggal. Saya umumnya menemukannya ya 1 gitu. Iya. Jadi kalau terkait dengan analisa multivarian, kemudian kan kita kan akan fokus sebenarnya menggunakan alat bantu nanti yang namanya EPUS kan gitu ya. Apakah memang ya selama ini sih biasanya kita menggunakan SPSS kan gitu ya. Nah, jadi apakah kasus seperti analisa multivarian ini juga bisa dijawab oleh EPUS nggak kira-kira ya, Mas Fikri? Tidak bisa Pak. Jadi EPUS itu memang fokus pada analisis ekonometrika gitu. Kalau analisis multivariat kan tidak dipelajari di ekonometrika Pak ya. Karena prasyarat 1Y itu tidak terjadi. Jadi itu di statistika. Oleh karena itu untuk EPUS ini memang lebih fokus ke regresi dan forecasting gitu, dan permodelan dengan menggunakan basis data konstruksi regresi gitu. Jadi kalau EPUS itu memang fokusnya di regresi gitu Pak, terutama regresi dengan permodelan yang macam-macam gitu, misalnya kayak kita ya OLS, terus ada lagi kalau regresi yang data panel gitu Pak, yang datanya time series dan cross section jadi satu, nah itu diselesaikan di EPUS ini enak Pak gitu, kita nyebutnya regresi data panel Pak ya, dengan pendekatan GLS gitu. Atau kalau forecast, jadi lebih fokus ke data time series. Tetapi untuk analisis multivariat biasanya dengan menggunakan software bantu itu Amos atau SAM seperti itu Pak, yang saya sering lihat teman-teman di manajemen itu begitu. Ya, karena kan kita di kampus kan juga
ada kewajiban tridharma, salah satu kan penelitian gitu ya, maksudnya. Jadi terkadang penelitian kita itu memang apa ya, kalau di ekonomi pembangunan itu kan udah jelas apanya variabel-variabel yang digunakan kan, inflasi dan sebagainya kan gitu dia kan. Sementara kan memang di kita ini memang melihat fenomena di lapangan sesungguhnya, karena kalau artinya kan kalau memang bisa ya penelitian kita ini, kalau yang ekonomi pembangunan itu kan istilahnya udah sangat umum kan gitu. Nah di kita ini kan kadang-kadang kan meneliti tentang motivasi mahasiswa, motivasi pegawai kan gitu kan, sehingga nanti akan berimpact terhadap ya setidaknya ada perubahan kebijakan lah di lingkungan internal kita atau di ya suatu instansi yang sedang kita teliti kan, seperti itu dia gitu. Jadi itu dia tadi. Jadi ya kemungkinan muncul variabelnya mungkin lebih dari satu itu bisa saja terjadi kan gitu. Saya ingin memastikan apakah memang di EPIUS bisa dijawab atau tidak, seperti itu kan. Iya. Kemudian oke lah Mas, oke lah bisa saya pahami lah itu. Yang kedua kan kita EPIUS kan, saya sudah coba-coba baca sedikit tadi kan, bahwa kelebihan di EPIUS ini kan dia di data panel kan gitu dia ya. Salah satunya ya Pak. Salah satunya. Tapi apakah di SPSS untuk mengerjakan persoalan data panel ini berdasarkan pengalamannya Pak Api, kira-kira apa bisa juga dilakukan gitu ya? Bisa Pak, tapi kalau di SPSS kita hanya bisa dengan satu pendekatan, yaitu fixed effect gitu. Jadi untuk data panel itu kan akan melahirkan output dengan menggunakan 3 pendekatan, fixed effect, common effect, random effect gitu. Nah, untuk kalau kita mau menyelesaikan prosedur regresi data panel dengan SPSS, kita hanya bisa menghasilkan regresi dengan pendekatan fixed effect gitu. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita hanya bisa pakai itu gitu. Padahal kenyataannya belum tentu regresi yang dihasilkan dengan fixed effect itu tidak bias atau bisa kita ambil kesimpulan kayak gitu. Jadi ada syarat gitu ya, istilahnya ada tes lagi untuk menentukan gitu. Jadi kalau kita meregresi dengan data panel, gampangnya gini Pak, kalau kita meregres seperti ini kan kita regres 1 kali selesai gitu Pak ya. Cuman kalau regresinya data panel, kita meregresnya itu 3 kali gitu, karena 3 pendekatan, fix, common, atau random gitu. Nah kalau di EPIUS nanti fix, common, random itu keluar hasilnya semua, kemudian hasilnya itu kita pilih dengan satu tes gitu, Hausman test. Dengan hasil tes itu nanti kita pilih, oh saya mau pakai fix, common, atau random gitu. Tapi kalau kita mengolahnya dengan SPSS, kita nggak bisa milih Pak. Kita hanya bisa keluarkan output dengan pendekatan fixed effect, atau permodelan regresinya itu namanya partial least square Pak ya, itu PLS gitu. Partial least square ya di SPSS. Di SPSS kita hanya bisa keluarkan partial least square gitu. Karena ini baru kejadian gitu kan ya. Pertama kita masalah EPIUS juga masih gamang, itu yang pertama. Yang kedua kita membimbing mahasiswa kan gitu. Saya tahu bahwa dia menggunakan data panel kan gitu. Nah, persoalannya dia mengerjakan dengan SPSS, ya kan? Saya bilang sama dosen penguji pembimbing satunya, kayaknya ini nggak bisa pakai SPSS seperti itu. Cuman nggak apa-apa itu katanya kan. Maka hasilnya ya saya nggak ngerti juga apakah jadi benar atau salah gimana gitu. Tapi kan setidaknya kan oke lah, artinya kita mungkin di teman-teman staf pengajar ini barangkali kan ya SPSS lah yang paling familiar kita gunakan. Artinya bahwa kasus-kasus kita menemukan mahasiswa menggunakan data panel itu juga sering terjadi gitu. Tapi kalau memang kita melakukan membimbing juga dan pemahaman ya mahasiswa kita juga di SPSS, kira-kira advice-nya Pak Api kira-kira apa yang bisa artinya nanti mungkin saya belajar ulang juga di SPSS-nya agar kasus seperti ini bisa duduk seperti itu walaupun tidak sempurna. Iya.
Kalau saya akan lebih menyarankan kita mengolah datanya dengan EViews, Pak, karena akan menghasilkan fixed, common, dan random effect. Kemudian kita pilih outputnya itu dengan uji Hosman, Pak ya tadi, maka akan pilih yang mana hasilnya. Hasil outputnya itu akan kita pilih hasil outputnya fixed, common, atau random dengan EViews gitu. Jadi memindah ke olahan EViews. Mudah kok, Pak. Tapi kalau misalnya memang terpaksanya memang ya kita maunya SPSS, nggak yang lain lagi, berarti kita pakai saran yang kedua gitu. Caranya adalah ya sudah pastikan saja permodelan regresi yang PLS tadi, partialist square tadi terbebas dari penyimpangan asumsi klasik gitu. Jadi kalau mau jalan tengah akhirnya ya di yang kedua itu, Pak, gitu. Yang penting bebas dari penyimpangan asumsi klasik, meskipun sebetulnya kurang pas juga gitu, karena kalau mau pas itu ya dipastikan ini sebenarnya benar pakai fixed effect, common effect, atau random effect gitu. SPSS hanya bisa mengeluarkan fixed effect gitu. Common atau random effect tidak bisa dikeluarkan gitu. Kalau konsekuensinya dia di fixed effect ya. Efek itu di SPSS sebenarnya dia mampu menjelaskan seperti apa tuh, Mas Api? Artinya terhadap datanya sendiri, kemudian terhadap permodelan yang dia bangun itu seperti apa kira-kira kalau hanya mendapatkan fixed effect itu di SPSS? Iya, konsekuensinya kita tidak bisa menjelaskan volatilitas variabel dalam jangka pendek dan jangka panjang, Pak. Gitu. Karena kan kita fixed effect itu kita memotret pada satu termin waktu, Pak ya. Sedangkan yang kita tahu data panel itu kan memotret data dari beberapa observasi dan beberapa periode waktu kan, Pak. Gitu. Oleh karena itu kan sebetulnya kita memerlukan informasi mengenai adanya pengaruh antar variabel itu baik dalam jangka pendek atau jangka panjang, karena dengan permodelan common effect atau random effect kita akan bisa memperoleh nilai konstanta di setiap termin waktu, Pak. Jadi kita konstanta dan koefisien di setiap termin waktu itu nanti kita akan dapat, Pak. Tapi kalau dengan fixed effect kan kita nggak dapat itu gitu. Padahal kita tahu sendiri regresi kita data panel yang ada periode-periode waktunya. Misalnya begini, Pak, saya mau meneliti pengaruh antara investasi terhadap pertumbuhan ekonomi 35 provinsi di Indonesia dari tahun 2010 sampai 2020 gitu. Kalau misalnya kita pakai fixed effect, maka keluarnya seperti OLS biasa, Pak. Jadi ada pengaruh nggak antara investasi terhadap pertumbuhan ekonomi 35 provinsi di tahun 2010 sampai 2020 sudah jadi satu gitu. Itu kalau fixed effect, kita hanya bisa itu. Tetapi kalau dengan menggunakan common effect, itu kita jadi tahu, oh di 2011 itu pengaruhnya gimana, 2012 gimana, 2013 gimana. Jadi akan ada persamaan-persamaan pada setiap periode waktu, Pak. Gitu. Di common sama random akan keluar. Tapi kalau di fix kan tidak keluar gitu, karena kita kan dijadikan OLS ini, Pak, ceritanya. Itu kan seperti ini saja, Pak. Kalau di output regresinya itu kan seharusnya Sumatera Utara 2010 sampai 2020. X-nya berapa, Y-nya berapa kan begitu ya, Pak. Ya. Kemudian ya. Sumatera Barat 2010 sampai 2020, X-nya berapa, Y-nya berapa. Lah kalau fixed effect itu periode waktunya itu diabaikan, Pak. Jadi dianggap OLS semua gitu. Makanya kan jadi kita kehilangan informasi akan pengaruh antar pengaruh antar variabel ini, nilai parameter pada setiap observasi gitu. Jadi kita kehilangan itu, Pak. Padahal ini penting karena ada data time series-nya. Gitu. Baik. Kemudian kalau situasinya kita balik ya. Biasanya kan kalau kita penelitian kemudian kita mengumpulkan data primer seperti itu kan, artinya kita udah buatlah bangunan model ya, Y sama dengan X1 X2 juga seperti itu, kemudian kita
ambil data primer, apakah menggunakan dummy variable seperti itu. Nah, artinya bukan data panel sesungguhnya. Apakah ini juga bisa kita lakukan di Appius gitu maksudnya, Mas? Bisa, Pak, gitu. Jadi ketika variabel kita itu ada yang dummy gitu, maka tetap bisa diselesaikan dengan Appius gitu. Gitu ya. Oke. Kelebihannya, Pak, kalau Appius, kalau datanya dummy, kita tetap bisa membaca hasil dummy-nya itu sesuai output-nya, Pak, sesuai output yang keluar. Gitu. Kelebihannya kalau kita mengolah data variabel dummy dengan Appius. Kalau dengan SPSS kan enggak, Pak, ya. Jadi kan ada misalnya begini, Pak. Misalnya Bapak kalau pernah dengar ada regresi non-linear, itu namanya regresi dengan model logit. Logit itu kan ketika yang jadi dummy itu Y-nya, Pak, ya. Nah, kalau kita menyelesaikan prosedur logit model ini dengan Appius, maka kita tetap bisa membaca variabelnya normal saja, Pak, biasa. Maksudnya membaca biasa gitu, probabilitas misalnya X-nya dapat hasil 0,08 gitu. Artinya ketika X ini berubah 1%, maka probabilitas perubahan Y itu sebesar 0,08 gitu. Tetap membacanya biasa, Pak. Enaknya dengan Appius itu. Cuman kalau dengan SPSS kita kan harus memangkat kayak gitu, Pak, ya, membacanya nggak bisa langsung gitu. Nah, ini kelebihannya Appius ketika menggunakan logit model gitu. Logit atau probit itu salah satu kelebihannya begitu, Pak. Jadi bisa dibaca langsung gitu. Oke, saya kira sementara itu yang sedikit mengganggu tadi, Pak Abi. Iya, Pak, itu terima kasih, Pak. Baik Ibu Bapak sekalian, Ibu masih on apa sudah off ya? Bu Rahulina. Masih Pak. Masih. Gitu. Baik, itu mungkin pengantar untuk Bu Rahulina dan Pak Rikwan gitu. Kebetulan Bu Rahulina karena dari satu disiplin ilmu dengan saya, jadi mungkin cukup familiar dengan beberapa contoh, dan Pak Rikwan meskipun dari manajemen ya Pak Rikwan ya? Ekonomi pembangunan juga, Pak. Sama gitu. Dan Pak Rikwan kebetulan karena juga sudah amat familiar dengan regresi dan ekonometrik, jadi kita sudah sefrekuensi. Jadi mungkin besok kita akan lebih fokus ke hal yang sifatnya berlatih ya Pak Rikwan ya dan Bu Rahulina ya. Jadi besok mungkin kita akan langsung ke teknis saja, berlatih bagaimana mengoperasikan Appius begitu. Jadi karena untuk hal-hal yang sifatnya dasar saya kira kita sudah sangat paham gitu. Jadi bagaimana membaca parameter, bagaimana dasar regresi ini bekerja gitu. Jadi mungkin besok saya akan sampaikan contoh data gitu, regresi linear sederhana. Nanti kita belajar menginput dari awal atau langsung ini Pak, langsung data masuk ke Appius langsung kita belajar otak-atik gitu, atau kita memang dari dasar menginput begitu di Excel? Dari dasar aja Pak. Boleh ya. Kalau begitu datanya besok saya sajikannya dalam bentuk Excel ya Bu ya. Jadi nanti kita belajar menginput bersama ke Appius begitu, mengekspor ke Appius. Nanti setelah itu kita ya paling tidak membaca fitur-fiturnya dulu, fitur-fiturnya Appius, kemudian nanti kita mengolah gitu kira-kira. Kalau bisa Pak Api kan untuk kasusnya kan supaya apa? Artinya kan kita tahu bahwa Appius ini kan kelebihannya di data panel kan gitu kan? Time series dan panel Pak. Ya. Time series dan panel. Kita coba split untuk mendiskusikannya, kalau bisa yang satu dia model time series seperti itu yang artinya bahwa kalau tadi kan ceritanya kan pendapatan di 33 provinsi kan gitu dia kan. Nah kita bicara ya konsumsi pendapatan nasional, konsumsi ya investasi kan itu kan tidak artinya memang ya time series 20 tahun kan kayak gitu untuk data pendapatannya, 20 tahun untuk data investasinya, 20 tahun untuk data konsumsinya. Nah ini bagaimana jika dilakukan di Appius seperti itu, dan kriterianya seperti apa, apakah juga
ceritanya sama seperti kita yang selama ini menggunakan SPSS, yang harus umpamanya asumsi klasik juga harus digunakan, dan bagaimana jika ini kita coba lakukan di EPIUS, apakah juga kriterianya juga sama atau ada kriteria yang mungkin lebih simple dan itu dapat dipertanggungjawabkan ketika kita menggunakan metodenya EPIUS seperti itu. Boleh Pak, berarti besok kita menginputnya ini Pak ya, teknis dan mungkin shortcut beberapa hal yang lebih keren lah gitu, yang lebih asik di EPIUS gitu ya. Bisa salah satu kelebihannya EPIUS lagi itu ketika terjadi beberapa jenis penyimpangan asumsi klasik, kita bisa langsung sembuhkan di situ Pak. Itu salah satu kelebihannya. Nah, mungkin nanti kita bisa lihat gitu, bagaimana treatment penyembuhan langsungnya gitu. Ya, jadi, mungkin nanti Kopi bisa memberikan case mungkin yang kasusnya memang bermasalah kan seperti itu kan. Nah, yang untuk time series kan gitu. Kemudian itu yang untuk kasus yang bermasalah di model data panel kan gitu. Karena kan beda ya cara cerita untuk di kedua persoalan ini kan. Karena kan kita lebih cenderung pahami yang time series sesungguhnya kan gitu dia kan. Ya, boleh gitu. Boleh Pak, besok insya Allah kita siapkan. Berarti saya pakai data yang time series dulu Pak ya? Ya gitu, yang kita familiar kan gitu kan. Kemudian datanya mungkin saya kasih banyak gitu, tapi mungkin besok kita inputnya untuk regresi sederhana dulu gitu ya. Besok sampai nanti akhirnya kita maksimalkan penggunaan yang data panelnya kan gitu kan. Boleh dengan data itu. Bisa sih Pak. Oke, sip Pak Rikman dan Bu Rehulina, terima kasih. Kita bisa break dulu, nanti kita besok bisa berlatih. Nanti bisa saling share screen Pak ya, kalau ada masalah kan mungkin Bapak bisa gantian share screen untuk saya bisa tahu masalahnya di mana gitu. Baik, itu saya rasa terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi besok jam 7. Tidak ada perbedaan jam ya antara Semarang dengan Medan. Jadi saya rasa Ibu Bapak tetap bisa mengikuti dengan waktu yang sama gitu. Itu saja. Terima kasih Pak Rikwan, Bu Rehulina, Bu Malinda. Terima kasih Pak Afi. Selamat